Sejak berabad-abad yang lalu, kota Madinah yang terletak di ketinggian 608 mil di atas permukaan laut dikenal dengan tanahnya yang subur untuk memproduksi sejumlah hasil tani dan buah-buahan seperti kurma, anggur, gandum, jelai, tin, delima, dan semangka. Menurut Otoritas Umum Statistik Arab Saudi, setidaknya terdapat lebih dari 4 juta pohon kurma di Madinah yang menghasilkan 189.000 ton kurma per tahun. Adapun jenis kurma yang ada di Madinah ada 20 jenis, yaitu seperti Ajwa, Anbar, Sugei, Safawi, Barni, Rotana, Rabia, Hulyah, Majdul, Mabrum, Beit, dan Halwa. Selain itu, di Arab Saudi juga terdapat sebuah oasis bernama Al-Ahsa yang menjadi tempat bagi 3 juta pohon kurma dengan luas 30.000 hektar dan menjadi oasis kurma terbesar di dunia. Nama Al-Ahsa sendiri merujuk pada nama daerah tempat kebun itu berada, yang terletak di daerah timur Arab Saudi dan terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Kebun ini terkenal dengan kurma Halasa atas Halas, yang juga kerap disebut sebagai kurma terbaik di dunia. Di lingkungan masyarakat Arab, kemampuan dalam mengelola kebun kurma biasanya diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun, mulai dari kakek kepada ayah, lalu kepada anak hingga cucu. Kebun kurma menjadi sumber rezeki bagi banyak keluarga di Madinah. Pohon kurma juga sebagai sekolah kehidupan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perkebunan kurma. Dahulu, pemilik kebun kurma biasanya memiliki kambing dan domba, karena kurma yang berjatuhan bisa dimakan oleh kambing dan domba. Selain itu, kotoran kambing dan domba kemudian dapat dijadikan pupuk untuk pohon kurma. Pada zaman dahulu, kurma dikumpulkan di kantong yang besar dan dibawa langsung ke penjual di pasar. Untuk saat ini, perkebunan kurma di Arab Saudi sudah banyak yang menggunakan sistem perkebunan modern. Menurut Pusat Pohon Kurma dan Kurma Nasional Arab Saudi, di kota ekonomi Madinah setidaknya terdapat 14 pabrik yang berfungsi untuk menerima kurma, memeriksa, menyortir, mencuci, mengeringkan, mengemas, dan mengubah beberapa jenis kurma menjadi produk sesuai dengan teknologi berkualitas tinggi yang mengimbangi kebutuhan pasar secara lokal dan global. Dalam perkebunan modern, panen kurma dilakukan dengan dikumpulkan dalam peti dan karton dengan berbagai ukuran dan disimpan dengan kualitas yang baik. Lalu, sebagian kurma disimpan di ruang pendingin khusus yang digunakan selama musim panen. Di beberapa tahun terakhir kurma dibawa ke industri pangan tradisional dan modern, kurma sampai ke rumah-rumah masyarakat dalam berbagai bentuk. Selain itu, pabrik juga membeli kurma dari para petani. Kemudian, pabrik membersihkan dan mengemas kurma secara profesional ke tempat yang terbuat dari logam, karton, plastik dengan berbagai ukuran dan berbagai macam kurma. Produk dari pabrik tersebut lantas diekspor ke luar Arab Saudi. Adapun kurma Ajwa, sampai sekarang merupakan duta bagi kota Madinah yang memiliki posisi menonjol di berbagai negara di dunia. Perlu diketahui, bahwa Yayasan Jamiyah Takaful Al-Khairiyah telah mengelola wakaf kebun kurma seluas 120 hektar dengan 100.000 pohon kurma yang dapat menyantuni 14.000 anak yatim yang ada di Madinah. Setiap orang bisa berwakaf sebesar 600 rial Arab Saudi untuk setiap pohonnya. Kurma juga menjadi iftar bagi orang-orang yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lebih dari 2.000 orang diberikan tasri atau surat izin membuka sufro untuk membagikan kurma kepada para jamaah yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadan. Pada tahun 2019, UNESCO memasukkan pohon kurma, pengetahuan, keterampilan, adat istiadat dan praktiknya ke dalam daftar warisan budaya dunia tak benda UNESCO yang diajukan oleh Arab Saudi, diantaranya yaitu Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Sudan, Tunisia, Persatuan Emirat Arab, dan Yaman. Pohon kurma merupakan bagian dari sejarah negara-negara ini karena sebagai sumber ekonomi bagi petani, pengrajin, pedagang, pelaku industri, dan perusahaan pangan. Pohon kurma tumbuh di iklim kering, di mana akar tanaman menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari kelembapan. Kurma adalah buah yang sangat familiar terutama di daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam termasuk juga di Indonesia. Buah dengan rasa manis legit ini sangat dicari-cari terutama saat bulan puasa. Selain menyehatkan, mengonsumsi buah kurma saat berbuka merupakan bagian dari anjuran agama Islam. Pohon kurma termasuk pohon buah abadi dan sang populer di Afrika Utara dan Timur Tengah. Selama ini banyak yang mengira bahwa pemasok kurma terbesar di dunia itu adalah Timur Tengah. Padahal, faktanya Mesirlah yang menjadi negara penghasil kurma terbesar di dunia. Setidaknya 18% pasukan kurma di dunia ini berasal dari negara ini. Selanjutnya, ada Arab Saudi yang memasok 17% suplai kurma bagi seluruh dunia. Kemudian disusul oleh Iran yang memasok hingga 15%.
Sebelum menanam pohon kurma, petani akan menyiapkan bibit pohon kurma menggunakan kultur jaringan. Selanjutnya, bibit yang telah siap ditanam pada lahan yang telah disiapkan dengan jaraknya pohon berkisar 1,5 meter. Di tengah lahan biasanya terdapat danau untuk menyediakan air bagi seluruh perkebunan. Setelah beberapa tahun, pertanian kurma akan tumbuh indah seperti ini. Pohon kurma dewasa tingginya berkisar 10 meter. Untuk menghasilkan buah kurma, petani perlu menyerbuki bunga. Petani akan mengambil bunga jantan dan bunga betina pada dua tanaman yang berbeda. Bunga akan dikumpulkan dan disaring untuk mempersiapkan proses penyerbukan. Selanjutnya, serbuk sari akan dimasukkan ke dalam mesin dan diserbuki seperti ini. Pohon kurma betina akan berkembang sekitar 1 bulan setelah penyerbukan. Buahnya lantas akan tumbuh bergerombol seperti ini. Buah kurma dapat dipanen tergantung permintaan pasar, beberapa akan dipanen saat buahnya belum matang. Lalu, sebagian lagi dipanen ketika setengah matang, dan beberapa di antara mereka dipanen saat buahnya telah matang sepenuhnya, lalu, sebagian lagi bahkan dipanen saat kering dan layu. Selanjutnya, kurma yang telah dipetik dibawa ke pabrik sortasi di tempat ini. Kurma-kurma ini kemudian diseleksi dan dikemas. Kurma yang telah dikemas kemudian dipasarkan baik secara nasional atau ekspor. Perlu diketahui, bahwa kurma menyediakan berbagai nutrisi penting dan merupakan sumber potasium makanan yang sangat baik. Kurma matang setidaknya mengandung 80% gula, sisanya, dalam kurma terdiri dari protein, serat, dan kandungan penting lainnya. Buah kurma memang sangat populer di Timur Tengah dan di negara Muslim. Hal ini juga dipengaruhi atas kayanya manfaat dan nutrisi, serta sesuai dengan sunnah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Uniknya, buah kurma memiliki berbagai macam rasa, ada yang rasanya sangat manis, lalu manisnya sedang, dan tidak terlalu manis. Sehingga, setiap orang dapat memilih buah kurma sesuai dengan rasa dan kualitas yang diinginkan. Para jamaah haji dan umroh juga kerap membawa buah kurma sebagai oleh-oleh saat pulang ke tanah air. Menurut kalian, apa nama jenis buah kurma kesukaan kalian? Coba masukkan di kolom komentar ya. Semoga info ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.